Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box, yang mana untuk kerusakan dari freezer box ini tidak dingin. Untuk itu saya akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakan. Di sini saya coba berikan sumber terlebih dahulu, dan di sini coba kita dengarkan untuk suara mesin kompresornya. Oke. Ternyata terjadi protek pada mesin kompresornya, menandakan ada masalah memang di mesin kompresor. Untuk model freezer ini adalah MD45, yaitu adalah freezer box dengan ukuran 450 liter. Baik, kita akan coba lakukan pengamatan di bagian ruang freezer ini. Bisa kita lihat di sini untuk lampu penerangannya di sini menyala, dan di sini untuk dindingnya saya rasakan tidak ada terasa dingin sedikit pun. Oke ya, seperti ini kerusakannya, jadi sama sekali tidak dingin karena untuk mesin kompresor di sini mengalami masalah. Baik, saya akan coba buka dulu di bagian kap penutup sampingnya ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Dan sudah nampak isi dalam dari mesinnya. Nampak jelas untuk fan kondensornya aktif berputar. Oke ya, fannya normal, tidak ada masalah. Kemudian di sini kita akan coba lihat untuk filternya tidak ada terasa hangat ya. Mesin kompresor juga tidak bekerja. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan SK182H L2UA yang kategorinya adalah 1/4 PK. Baik, selanjutnya di sini saya akan coba lakukan pengukuran menggunakan tang ampere berapa arusnya saat ini dan pada saat setarnya. Oke, bisa kita lihat sama-sama di sini berapa arusnya. Saat ini arusnya di 0,1 ya. Kemudian nah ini bekerja di arus 8,2 ampere. Kemudian protek ya. Jadi untuk mesin kompresornya seperti ngejim. Jadi di sini saya beranggapan untuk mesin kompresor bermasalah, artinya rusak ini mungkin. Namun kita akan coba lakukan pengecekan di bagian komponen yang lain. Siapa tahu bukan mesin kompresornya yang rusak. Baik, saya cabut dulu sumbernya ya, saya matikan, dan kita akan coba lakukan pengecekan komponen-komponen pendukung pada mesin kompresor. Yang mana seperti biasa di sini pipa kapiler jangan dipotong dulu ya. Kita akan coba tes apakah memang ada penyebabnya untuk mesin kompresor ini tidak bekerja. Bisa kita lakukan pengecekan pada PTC relay ataupun mungkin yang lain. Di sini saya coba buka dulu penutup pada PTC relay dan overload. Kita akan coba lakukan pengecekan. Kadang untuk kerusakan mendengung seperti ini bisa karena kerusakan pada PTC relaynya. Oke, di sini saya coba lepas overload dan PTC relay. Nah, ini adalah overloadnya. Kemudian ini adalah PTC relaynya ya, ini overload. Dan kita coba cek di PTC relay. Untuk PTC relay di sini menggunakan 2 pin kanan kiri, berarti menggunakan kapasitor running. Nah, jadi kita bisa pastikan dulu
apakah kapasitor runningnya ini bermasalah atau tidak, atau mungkin PTC-nya yang bermasalah. Untuk itu kita coba lepas dulu soket yang berada di PTC relay ini. Kita lepaskan dulu. Lalu bisa kita lakukan pengukuran untuk kapasitor runningnya ini menggunakan multitester. Baik, di sini saya siapkan multitester dan coba kita lakukan pengukuran apakah kapasitornya ini masih memiliki muatan. Ya, saya coba ukur. Ya, ada muatan. Coba kita balik. Apakah ada muatan untuk kapasitor runningnya? Oke ya, kapasitor runningnya mantap ya, tidak ada masalah. Kemudian kita coba ukur untuk PTC relay-nya nih, apakah ada hambatan ya. Oke, ada hambatan. Ya, coba kita arahkan ke skala ohm, apakah ada nilai hambatan? Ya, kita balik. Oke, untuk PTC relay juga bagus, berarti positif ini masalahnya di kompresornya ya. Jadi kompresornya ini sepertinya lengket atau ngejim. Untuk itu kita coba lepas saja mesin kompresornya ini, yang mana di sini ada kabel grounding. Kita lepas dulu supaya kita bisa mengeluarkan mesin kompresor yang saya anggap rusak. Dan untuk memastikan, kita bisa potong di pipa kapilernya ini apakah kandungan gas freonnya ini masih utuh, tidak habis ya. Di sini saya coba patahkan pipa kapilernya. Apakah ada gas freon? Ya. Untuk kandungan gas freonnya aman ya, tidak ada masalah. Jadi memang ini masalahnya hanya di mesin kompresornya saja. Jadi untuk sistem tidak ada mengalami kebocoran. Baik, untuk gas freonnya kita habiskan dulu. Ya. Dan di sini setelah saya buang seluruh gas freon yang ada pada sistem, pastikan tidak ada lagi kandungan freon ya. Kemudian untuk melepas kompresor, kita harus memotong pipa tekan dan pipa hisap ini. Oke, di sini kita potong nanti pipa tekannya ini. Kemudian nanti gas freon yang ada di sistem kalau bisa benar-benar habis ya, jangan sampai ada tersisa. Oke, langsung saja saya potong dulu untuk pipa tekannya ini. Di sini saya menggunakan cutting pipa. Langsung saja saya potong. Karena di sini masih ada kandungan gas freon, jadi saya tidak berani melepas dengan mengelas. Oke, untuk pipa tekannya sudah terpotong. Kemudian untuk pipa hisapnya di sini kondisinya sempit, jadi saya patahkan saja. Oke, di sini saya patahkan saja supaya lebih mudah karena ruangannya sempit. Dan setelah itu kita bisa lepas baut yang ada di kaki sepatu kompresornya ini satu persatu. Oke, di sini ada baut yang harus kita lepas. Dan pastikan semua baut di kaki kompresornya ini kita lepas terlebih dahulu. Oke, saya lepas dulu bautnya di sini ya. Lakukan proses ini secara hati-hati ya, jangan terburu-buru. Oke, selanjutnya tinggal saya keluarkan saja mesin kompresor. Untuk pengkabelan sudah lepas semua dan tinggal kita keluarkan.
mesin kompresornya. Posisinya bisa kita miringkan sedikit supaya mesin kompresor bisa mudah kita keluarkan. Oke ya, mesin kompresor yang rusak sudah saya keluarkan. Nah, ini mesin kompresornya ya, sudah saya keluarkan dari tempatnya. Oke, kita singkirkan dulu, dan di sini saya siapkan mesin kompresor pengganti yang mana sudah saya siapkan. Nah, untuk mesin kompresor penggantinya seperti ini dengan kode kompresornya LX86LHJF yang kategorinya adalah 1/4 PK plus atau 1/3 PK ya. Oke, jadi untuk mengganti mesin kompresornya saya berikan mesin kompresor yang lebih besar sedikit PK-nya. Yang awalnya 1/4 PK, di sini saya beri pengganti menggunakan mesin kompresor 1/4 PK plus atau 1/3 PK ya teman-teman, supaya lebih mantap. Dan untuk pengkabelan yang lama ini bisa kita keluarkan dan kita potong saja. Kita ambil fase dan netralnya saja, karena untuk mesin kompresor yang baru ini sudah dilengkapi dengan kapasitor running juga. Nah, ini ya, kita ambil fase dan netralnya. Oke, nanti tinggal kita sambungkan saja untuk jalur fan pada kondensor. Nah, ini ya, kapasitor running yang lama tidak perlu kita gunakan lagi, karena untuk mesin kompresor yang baru sudah ada kapasitor runningnya juga. Nah, ini ya, fase dan netralnya tinggal kita sambungkan, dan kompresor ini sudah dilengkapi dengan kapasitor running. Baik, saya akan coba langsung pasangkan mesin kompresor yang baru ini, dan pastikan posisinya jangan terbalik ya, seperti ini ya mesin kompresornya, dan tinggal saya pasang. Baik, saya coba masukkan dulu ya mesin kompresornya ini ke posisinya. Baik teman-teman, di sini sudah saya masukkan mesin kompresornya. Tinggal kita menyambungkan pipa tekan dan hisapnya, kemudian kita lakukan penyambungan kabelnya. Yang mana di sini juga kita akan coba lakukan pemasangan pentil pengisian terlebih dahulu. Baik, saya coba rakit dulu ya teman-teman. Oke, di sini setelah saya coba sambungkan pipa tekan, pipa hisap sudah saya las ya, begini. Kemudian di sini sudah saya pasang pentil pengisian, untuk pengkabelannya juga sudah saya sambungkan. Kemudian di sini untuk pipa kapiler yang menuju ke filter dryer ini belum saya sambungkan, karena saya akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah mesin kompresor ini normal atau tidak. Yang mana setelah kita sambung semua pengkabelannya, tinggal kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Oke, saya coba tes terlebih dahulu. Saya berikan sumber ya. Mesin kompresor pastikan menyala ya, fan kondensor aktif, dan di sini mesin kompresor sudah hidup ya, ada hembusan udara yang keluar pada filter. Mantap ini artinya ya, jadi sudah tidak ada masalah, normal semua. Oke, di sini sudah ada kompres di mesin kompresornya. Baik, saya cabut dulu. Kemudian di sini untuk pipa kapiler seperti biasa saya akan coba pasang di filter dryer ini.
dengan memberikan lubang sedikit pada filter dryernya ini untuk melakukan proses pemberian lubang. Saya siapkan paku. Nah, ini kita coba berikan lubang sedikit saja, tidak perlu besar-besar, seukuran dengan pipa kapilernya itu saja. Oke, di sini saya berikan lubang sedikit, kemudian coba kita masukkan pipa kapiler. Apakah sudah cukup? Oke, kurang sedikit, bisa ditambah. Oke, saya rasa cukup. Coba kita tes kembali. Dan di sini saya rasa sudah cukup ya. Nah, seperti ini. Kemudian coba dibersihkan dulu. Untuk pipa kapilernya ini kita bersihkan. Di sini proses pembuatan lubang pada pipa kapiler jangan terlalu besar. Kemudian di sini saya coba kaitkan pipa kapiler supaya tidak bergerak lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi tinggal dilakukan pengelasan. Nah, ini. Dalam hal proses pengelasan jalur pipa kapiler ini, lakukan secara hati-hati karena di sini rentan terjadi kebuntuan ya, teman-teman. Dan proses pengelasannya kalau bisa harus yang secepatnya. Oke, sudah ya. Selanjutnya coba kita dinginkan. Di sini saya coba hidupkan kembali mesin kompresornya. Saya berikan sumber ya, mesin kompresor sudah aktif ya. Di sini ada semburan udara yang keluar. Artinya mesin kompresor sudah aktif. Lalu saya coba akan lakukan pengukuran berapa arusnya pada saat running ini tanpa beban, belum ada gas freon. Di sini saya siapkan tang ampere. Coba saya ukur berapa arusnya. Di sini menunjukkan arus sebesar 1,54 ampere. Oke. Jadi arusnya di 1,5 ampere ya, teman-teman. Dalam kondisi tanpa beban, arusnya di 1,5 ampere. Oke, selanjutnya saatnya melakukan proses pemvakuman. Nah, di sini untuk melakukan proses pemvakuman, di sini metodenya adalah proses vakum body, yang mana di sini kita coba siapkan selang manifold dan saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Dan untuk pemasangan selang manifold pastikan harus rapat ya, jangan sampai kendor. Di sini untuk keran manifold kita coba tutup ya. Di sini akan turun jarumnya dan nanti akan menunjukkan di minus 30 PSI. Oke, proses pemvakuman berlangsung. Dan untuk proses pemvakuman bisa menggunakan mesin vakum ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini di sini untuk udara yang ada pada sistem akan dibuang melalui jalur pipa pembuangan ya. Lakukan kurang lebih 30 menit. Baik, teman-teman, setelah proses pemvakuman kurang lebih 30 menit, di sini jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Maka dari itu udara yang ada pada sistem ini sudah terbuang habis dan di sini sudah tidak ada lagi semburan udara yang ada pada pipa pembuangan. Saatnya
kita lakukan penyegelan. Nah, ini untuk lubang udaranya nih ditutup permanen. Lebih bagus ini dilas saja supaya benar-benar rapat. Oke, dilas saja supaya lebih rapat ya, tidak ada lagi udara yang keluar. Selanjutnya setelah tertutup jalur udara pembuangan ini, bisa kita cek lagi berapa arusnya ini. Oke, kita coba lihat. Arusnya masih di 1,54 ampere ya. Baik, selanjutnya kita siapkan refrigerant ya. Di sini saya menggunakan refrigerant Bestcool 134 HD ya. Oke, kita pasang dulu untuk selang manifold menuju keran freon. Kemudian kerannya ini kita buka dulu, keran freonnya ini. Lalu udara yang terjebak pada selang manifold ini harus kita buang dulu ya. Jadi pastikan udara yang terjebak kita buang dulu, udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, setelah tidak ada lagi kandungan udara, baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon pada sistem. Oke, saya buka keran manifoldnya. Nah, di sini untuk gas freonnya sudah masuk ke sistem. Kita lakukan proses pengisian secara bertahap pelan-pelan hingga menunjukkan di 10 PSI. Baik teman-teman, setelah cukup tekanan di 10 PSI ya, di sini kita bisa lihat arusnya di sebesar 1,75 ampere. Untuk filter dryer terasa hangat ya, mantap. Jadi proses pengisian saya rasa sudah cukup. Selanjutnya bisa kita lakukan penyegelan pada ventil pengisian freon. Nah, ini untuk proses penyegelan bisa kita gunakan tang penjepit khusus memang. Nah, ini kita coba jepit pipanya ini di bagian ventil pengisian. Oke, kita jepit dulu. Pastikan proses penjepitannya ini benar-benar rapat ya. Oke, setelah dirasa yakin untuk selang manifold yang berada pada freon, ini freonnya kita tutup. Kemudian selangnya kita lepas. Oke ya. Lalu kita tes apakah sudah tidak ada lagi freon yang keluar pada sistem. Di sini saya coba buka keran, kemudian saya tutup kembali. Apakah jarum bergerak? Ya, sini sudah tidak bergerak ya. Artinya sudah mantap. Proses penutupan, penjepitan cukup rapat ini artinya. Dan tinggal kita potong untuk pipa ventil pengisian ini, kita potong saja. Nah, ini kita potong di sini, dan setelah terpotong di sini kita akan coba lakukan pengelasan. Nah, ini tutup saja ya di sini. Dan proses penutupan ini akan terasa mudah apabila proses penjepitan benar-benar rapat ya. Oke, seperti ini sudah tertutup rapat. Dan tang penjepitnya bisa kita lepas kembali. Oke ya. Jadi seperti ini proses penyegelan. Dan di sini bisa kita lihat untuk penyegelan sudah benar-benar rapi. Untuk arusnya sebesar 1,69 ampere. Untuk pipa hisapnya sudah terasa dingin.
Artinya sudah cukup ya proses pengisian freonnya ini. Oke, kita coba intip sejenak bagaimana hasilnya proses pendinginan di ruang freezer. Ya, di sini kita bisa lihat ya, untuk proses pembentukan saljunya sudah merata hingga ke bawah. Bisa kita lihat ya, sudah merata. Nah, ini sampai ke bawah sudah ya. Artinya untuk proses pendinginnya betul-betul mantap ya. Jadi sudah selesai proses pengisian freon. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.